Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang membuat diagram garis dan diagram batang dari tabel. Nah, tabelnya ini memang udah sediain ya. Ini data mata pelajaran yang disukai murid kelas 6. Mata pelajarannya ada Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PJOK. Kamu sudah belajar cara baca tabelnya ya. Bahasa Indonesia yang menyukainya adalah 2 orang, lalu IPS ada 4 orang, yang suka IPA ada 5 orang, dan yang suka PJOK ada 6 orang. Nah, sekarang kita mau bikin diagramnya, diagram garis dan diagram batang. Pertama yang kita bikin adalah membuat grafiknya ya, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Oke. Kita bikin dulu garis yang vertikalnya ya, atau garis yang tegak lurus ke atas. Ini kamu bikinnya pakai penggaris ya nak, biar rapi. Setelah itu kita bikin yang horizontalnya. Ya. Nah, seperti kamu lihat, ini sudah ada garis vertikal dan garis horizontal. Lalu setelah itu kamu kasih anak panah seperti ini di kedua garis, dan beri nama anak panahnya itu yang horizontal X, yang horizontal kamu kasih X, dan yang vertikal kamu kasih Y. Kenapa harus ada garis X dan Y ini? Kenapa harus ada X terus harus ada Y? Ini jangan lupa dikasih tanda ya. Biar apa? Biar kamu nggak salah masukin angkanya. Nah, balik lagi ke tabel. Seperti yang kamu lihat ini, ada mata pelajaran, ada jumlah. Kalau di dalam tabel frekuensi itu selalu ada jumlah ya. Mau judulnya data mata pelajaran atau data tinggi badan, data berat badan, pasti di sebelahnya itu ada kolom jumlah. Nah, jumlah ini untuk kamu masukkan di dalam garis Y. Jadi jumlah yang ada di dalam tabel itu selalu kamu masukkan ke dalam garis Y. Nah, untuk mata pelajarannya kamu simpan di garis X ya. Lalu ini ada perpotongan antara garis X dan garis Y. Ini kamu kasih angka 0. Jadi titik di sini ini nilainya 0 ya. Kita ketik dulu biar rapi. 0. Nah. Terus kalau untuk yang ini ada garis ini, garis ini, garis ini digimanain? Ini kamu kasih angka sesuai dengan tabel jumlah yang ada di sini. Kamu lihat ini Bahasa Indonesia 2, IPS 4, IPA 5, dan PJOK 6. Ini artinya paling kecil angkanya adalah 2 dan yang paling tinggi adalah 6. Nah, karena ini angkanya sederhana, nggak nyampe 10, maka kamu kasih setiap garis ini berurut ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup sampai 7, kalau mau sampai 6 juga nggak apa-apa, karena di dalam tabel ini paling tinggi adalah 6. Kenapa harus dari angka 1? Ini yang paling bawah, karena di sini 0. Makanya setelah 0 pasti harus 1. Nah, kasih tanda dulu di sini untuk angka-angkanya. Setiap kotak ya, setiap garis kamu kasih tanda kita untuk angka. Nah, ini memang nggak rapi karena memang pakai pulpen, nggak di buku. Jadi nanti kamu yang ngerjain di buku harus rapi ya ngerjainnya ya. Nah, sekarang baru kita kasih angkanya. Ini angka 1. Lalu di atasnya kita kasih angka 2. Terus di atasnya lagi
kasih angka 3. Ini berurut ya, di atasnya lagi 4. Apakah selalu berurut seperti ini? Tidak, tergantung dari tabelnya. Kalau misalnya tabelnya angkanya sampai 20, ada yang sampai 50, ada bahkan yang sampai ratusan, nak. Ini kamu nggak boleh nulisnya berurut seperti ini dari angka 1 sampai yang paling besar yang ada di tabel itu. Nanti grafiknya bakal panjang banget ke atas. Nah, ini udah. Lalu ini udah ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun ini nggak rapi, nggak beraturan, tapi kalau kamu lihat ini angka 1-nya Mem simpan di garis yang ini, lalu angka 2 di garis berikutnya. Ini sesuai kotak aja ya. Makanya Mem minta kamu gambar dulu di buku kotak biar rapi dulu ya. Nah, lalu kita mau gambar X nih. Kita lihat ke mata pelajaran. Ini mata pelajarannya ada 4. Berarti ini kita bagi 4 aja ya. Sini aja deh. 1, 2, 3, 4. Oke. Mem, ini kok jarak dari sini dengan ke sini kok nggak sama? Nggak apa-apa. Kalau di garis X itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau di garis Y. Kalau di garis Y ini ukurannya harus sama per kotak ya. Nah, sekarang kita kasih nama dulu untuk di X. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Lalu ada PS. Ini sesuai urutan tabel ya. Biar kamu nggak pusing, jadi mending nulisnya sesuai urutan tabel. Lalu IPA, dan yang terakhir adalah PJOK. Nah, sudah selesai. Kamu lihat ini garis X sudah siap BIN, IPS, IPA, dan PJOK. Lalu garis Y-nya jumlahnya sudah bisa, sudah ada angkanya. Kita sekarang bisa satu-satukan. Lihat ke tabel. Bahasa Indonesia berapa orang yang suka? Ada 2 orang. Berarti bahasa Indonesia ada 2 orang. Kamu lihat ini. Garis ini bahasa Indonesia kamu tarik ke atas, lalu angka 2 kamu tarik ke samping sampai ketemu garis bahasa Indonesia dengan garis 2. Tapi bikinnya dibikin putus-putus ya, dibikin putus-putus dan dibikinnya yang rapi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu nanti si pertemuannya, ini ada pertemuannya kan, ini kamu kasih titik hitam, tebelin aja. Agak besar aja biar kelihatan. Nah, rapi ya. Setelah itu kita lihat IPS. IPS itu ada 4 orang. Berarti dari garis IPS tarik garis ke atas, lalu angka 4 kamu tarik garis ke samping sampai ketemu. Tepat di garis ya. Ini udah ada garisnya. Nanti di buku kotak juga udah ada garisnya. Jadi harus yang rapi. Nah, kurang lebih sampai situ baru kita tarik ke IPS. Pertemuannya kasih titik hitam. Nah, setelah itu yang IPA. IPA itu ada 5 orang. Berarti dari IPA ke atas sampai ketemu ke angka 5. Jangan lupa ini harus putus-putus. Biar apa? Untuk membedakan nanti diagram garis dan garis bantu putus-putusnya. Nah, kasih titik. Terakhir adalah PJOK. PJOK itu ada 6 orang yang suka. Berarti dari PJOK kamu garis tarik sampai ke atas sampai ketemu di angka 6.
Pakai penggaris ya nak, biar nggak miring kayak mem gini. Nah, udah beres. Ini pertemuannya kasih titik. Nah, sudah selesai sampai di sini, kamu tinggal gambar diagram garis dan diagram batangnya. Jadi untuk membuat diagram garis dan diagram batang, dasarnya adalah ini. Kamu hanya tinggal membuat ini. Ini udah beres, nanti tinggal ditarik garis untuk membuat diagram garis. Nah, sekarang kita bikin diagram garisnya dulu ya. Diagram garis dari 0 menuju ke titik yang BI sama 2. Nah, seperti ini. Setelah itu dari BI ke IPS, tarik garis lagi. Nah, mem, ini kok nggak lurus? Nggak apa-apa nggak lurus, ya, karena kan memang posisi BI sama Bahasa Indonesia sama IPS-nya juga memang angkanya dari di posisi 2 dan di posisi 4. Kamu kalau pengen lurus, kayaknya IPS-nya harus 3 biar lurus, tapi karena dia 4, akhirnya jadi bengkok, nggak apa-apa. Ini sesuai dengan data, ya. Kita lanjut dari IPS ke IPA. Lalu dari IPA terakhir ke PJOK. Nah, udah beres. Nah, ini yang namanya diagram garis. Udah selesai sampai di sini. Lalu gimana yang diagram batangnya? Nah, ini diagram batang kamu bisa bikin di dalam grafik yang sama. Ya, kita pilih dulu diagram, bedain warna. Nah, untuk bikin diagram batang, kamu tinggal gambar persegi panjang dari atas angka 2 ini, di tengah-tengah ya, tapi ya di tengah-tengah bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Ini contohnya, kita bikin ya. Nah, pasin dengan garis 2. Nah, gini. Ini diagram batangnya untuk bahasa Indonesia. Lalu diagram batang untuk IPS. Bikin lagi persegi panjang. Ukurannya jangan beda ya. Naikin. Pasin sama garis 4. Nah, kayak gini. Lalu yang IPA sama juga, tepat di tengah persegi panjangnya dan dipaskan dengan yang 5. Udah gitu terakhir yang PJOK. PJOK pasin di tengah. Atasnya juga harus pas. Nah, sudah selesai. Ini yang namanya diagram garis dan diagram batang. Diagram garis yang warna biru ya, dan diagram batangnya yang warna merah. Nah, kamu nanti setelah nonton ini dan setelah paham, kamu buat tugas yang sudah memberikan. Gambar di buku kotak, lalu diagram batang ini boleh diwarnain sama kamu. Warnain ini dalamnya boleh diwarnain pakai pensil warna. Beda-beda warna terserah, ya. Oke, segitu aja dulu. Bye.